Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih dengan NPM 2335115. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bab 14 yaitu Development as a Script. Di sini yang pertama itu ada Diagram Tuesday. Nah, di sini kita selama belajar pengembangan awal kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Expogo. Aplikasi Roda 3 yang aman dan stabil, kita langsung mengayuh tanpa menyutukan karena kompresor sudah disiapkan oleh tim Expo. Nah, di sini kita dulu proses ini disebut ejecting, sebuah istilah yang menakutkan karena bersifat satu arah permanen. Saat kita melakukan eject di Expo Logo akan memutarkan ribuan baris kode notif di folder Android atau iOS dalam proyek kita. Nah, visualisasi CNG ini sangat sederhana, namun revolusioner jangan pernah menyentuh kode natif jika tidak dipaksa dalam pendaftaran. Folder Android dan iOS dianggap sebagai folder sampah yang bisa dihapus dan dibuang oleh kapan saja. Sumber kebenaran dari kompilasi aplikasi kita ini uh, itu ditransaksikan ke development. Build ini juga mengubah cara kita menjalankan aplikasi di emulator atau HP fisik. Itu kita tidak perlu membuka lagi aplikasi Expogo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi kita uh, yang memiliki kemampuan debug. Aplikasi ini yang sering disebut Expo Dev Client bertindak sebagai wadah custom berisi sebuah pustaka native yang spesifikasi untuk proyek kita. Penting dicatat bahwa penggunaan CGE sangat bergantung pada konfigurasi plugins. Jika kita menginstal pustaka yang membutuhkan izin kamera, kita tidak perlu mengedit lagi Android MySpace CMS secara manual. Begitu pula sebaliknya pustaka otomatis saat proses pre-build. Ekosistem ini membuat integritas fitur nanti menjadi sangat modular dan aman. Kita bisa menambahkan atau menghapuskan fitur semudah menambah baris di konfigurasi di consistent dan memberikan mesin CNG melakukan pekerjaan kotornya. Nah, yang kedua itu ada desktop impress. Itu sebagus apapun kode kita di layar, pengguna akan menilai buku dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu ada APA icon dan space scan. Itu adalah elemen virtual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi di layar mereka, dan ikon yang buruk, tidak profesional atau terlihat amatir akan menurunkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasi kita. Namun, tantangan besar ini pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptive icon sejak Android 8. Icon tidak hanya membentuk kotak atau bulat statis, melainkan terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan depan dan lapisan belakang. Ini memungkinkan sistem operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parabola atau mengubah bentuk ikon dari bulat menjadi kotak tumpul. Sesuai tema HP pengguna, jika kita hanya menyediakan satu gambar PNG transparan biasa, ikon mungkin akan terlihat aneh dengan latar belakang putih, paksa, atau terpotong di bagian sudutnya. Oleh karena itu, mendesain ikon adaptif memisahkan logging utama dari warna latar belakang adalah syarat mutlak untuk terlihat profesional di Android. Selain ikon splash screen ini adalah layar pengguna muncul sebagai lama beberapa detik saat aplikasi sedang membuat JavaScript bundle ke memori. Banyak pemula mengabaikan layar ini dan membiarkan default logo putih yang terlihat saya dibuat dengan template gratisan. Spesifikasi ini yang baik harusnya merupakan kelanjutan mulus dari ikon aplikasi menciptakan transisi tervisual yang halus dari menu utama ke dalam aplikasi. Nah, di sini ada yang ketiga itu ada the code factory. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan teks JavaScript menjadi binar yang bisa diinstal ke APA atau ABS untuk Android, AAB untuk Android. Itu IPA itu untuk iOS. Dulu kita proses ke komplikasi antara build ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi dewa. Untuk memulai aplikasi iOS kan kita wajib memiliki komputer MSI. Ya, itu pengguna dan Linux hanya di atau oleh teman kita. Ini anggaplah OS build sebagai pabrik loh, dimana kita mengirim cetak biru aplikasi kita
dan server kekuatan Expo akan merakitnya menjadi aplikasi jadi. Keunggulan utamanya itu ia mendemokratisasi pengembangan iOS, bisa menulis kode di laptop Windows murah seharga 5 juta. Pengiriman rendah buat KS ini menerima file yang file diunggah ke Epic Store. Kita tidak perlu membeli pack seharga 20 juta hanya untuk merilis aplikasinya. SBubble ini juga menangani kerumitan coding atau penandatanganan kode digital. Harga aplikasi kita diinstal di HP atau Android atau di iOS. Itu aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan sertifikat kriptografi yang valid. Mengolah sertifikat ini secara manual adalah salah satu proses paling membingungkan dan rawan error dalam sejarah pengembangan software. Asbul ini menawarkan manajemen skalase di mana Asbul akan membuat, menyimpan dan mengolah semua sertifikat keamanan kita untuk kita secara otomatis. Selain itu mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujian. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play, Host atau TestLink yang prosesnya lama dan ribet, kita bisa membuat file yang khusus bisa diunduh langsung diinstal oleh tim kita lewat tautan URL atau kode. Tentu saja karena ini adalah yang cloud, ada batasan kota, itu proses ini memakan waktu antrian. Jika server sedang sibuk, maka keuntungan jauh lebih melebihi waktu tunggunya. Selain itu, aplikasi kita di bawah awan, kita tidak terbebani, pasti tak boleh kencang, dan kita langsung mengerjakan tugas lain atau nonton Netflix. Yang keempat itu ada Tensinger Weapon of the OTA updates. Nah, sini mimpi buruk terbesar pengembangan aplikasi mobile itu adalah menemukan bug kritis. Setepatnya setelah kita rilis aplikasi di App Store. Memperbaiki dengan cara tradisional, kita membutuhkan kode melakukan berulang selama 30 menit. App Store dan menunggu proses rilisnya aplikasi memakan waktu 1 sampai hingga 3 hari. Itu selama kita untuk marah-marah menggunakan rating bintang 1. Inilah OTA atau OS update hadir sebagai senjata utama. Mekanisme ini bekerja karena arsitektur native yang unik. Aplikasi React ini pada dasarnya terdiri dari 2 bagian, yaitu cangkang dan native, dan isinya JavaScript itu melarang kita menyubahkan tanpa mereka mengizinkan kita memulai isi JavaScript selama tidak membuat tujuan utama aplikasi secara gratis. Sana pengguna membuka aplikasi dan aplikasi ngecek server AS apakah ada BJS yang lebih baru. Jika tidak ada, aplikasi akan mengunduh update tersebut di latar belakang. AS ini update ini menggunakan konsep channel untuk mengolah distribusi karena untuk bisa memiliki saluran prioritas untuk pengguna, strategi untuk tester akan private untuk terminal. Kita bisa mengupdate fitur ke saluran stack terlebih dahulu, namun aturannya tidak boleh dilanggar. OTA update tidak bisa mengubah kode native. Kita hanya menambahkan pustaka baru ke folder Android atau iOS. Nah, di sini OS update juga cerdas melakukan hal efisiensi but wait. Dia menggunakan algoritma diferensial yang berarti hanya mengunduh bagian kode yang berubah saja, bukan ulang seluruh aplikasi. Ini sangat penting untuk pengguna internet kuota yang terbatas. Nah, di sini ada yang kelima, itu ada monitoring dan analisis the black box. Nah, setelah aplikasi dirilis di publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal disinilah parser terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan di beberapa perangkat dengan kondisi sinyal, baterai, dan versi OS yang berbeda-beda, hal aneh pasti akan terjadi. Aplikasi berjalan di emulator mungkin tiba crash di Samsung 2J2 milik pengguna di daerah terpencil. Tanpa pemantauan kita tahu aplikasi kita rusak, kecuali ada pengguna yang berbaik hati mengirimkan email komplain yang jarang terjadi. Biasanya mereka langsung uninstall. Kita butuh kotak hitam seperti pesawat terbang yang merekam segala kejadian untuk sebuah kejadian terjadi. Nah, di sini ada standar industri. Tugas ini adalah Sentry. Sentry bukan sekedar mencatat error biasa yang terintegrasi dalam
yang dengan Red Native ini memberikan laporan crash yang sangat detail saat aplikasi memberi error, dan Red Native itu eksplorasi tetap juga memberikan kita error di layar login. Baris ke-45 itu ada HP Xiaomi 9 baterainya tinggal 15% yang lebih murah, dan ini langkah-langkah yang dilakukan pengguna sebelum itu channel. Tekan tombol A, klik submit, lalu kontes atau jejak rekam sangat tidak nilai harga untuk proses dubbing. Sentry juga menangani masalah Swan Maps. Ini bahwa ingat bahwa ini kode yang berjalan di HP menggunakan kode yang sudah dimodifikasi, dan acak-acak kecil. Jika terjadi error, pesan akan muncul ke bug.js di baris 1 kolom 50.000 yang sama sekali tidak bisa dibaca manusia. Sensor ini otomatis mengunggah peta konsep saat kita melakukan, sehingga ketika laporan error masuk, Sentry bisa menambahkan kembali kode aslinya untuk tulis screen login teks ini baris keempat. Perhitungan keselamatan kita belum memikirkan memperhatikan itu namanya profile monitoring. Sentry bisa melacak seberapa lama membutuhkan aplikasi terbuka, seberapa lambat antar transisi halaman, dan seberapa lama API merespon. Nah, yang terakhir itu ada analisis, itu seperti Analytics atau Google Analytics, membantu kita memahami perilaku pengguna, fitur mana yang sering dipakai, mana pengguna sering berhenti, apakah mereka menukar membeli atau batal dibayar. Nah, di sini data penting bukan mengenai double coding untuk memudahkan dubbing bisnis dan US desain UX. Nah, di sini kita ada, yaitu kita bahas ke bab 6, integrasi keselamatan di web. Yang pertama itu development dan konsep alamat jamiah. Saat aplikasi kita di deploy, ia akan hidup di HP ribuan orang, bekerja 24 jam melayani pengguna, bahkan saat kita tidur. Dalam Islam, kita dalam teknis dari awal amal jariah. Barang siapa yang mencontohkan suatu jalan yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala-pahala orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa mencontoh jalan yang buruk, maka ia menanggung dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di sini yang kedua ada OTA, itu update dan kontak taubat yang segera. Fitur ini ada memungkinkan kita memperbaiki bug fatal secara instan tanpa menunggu proses birokrasi stok lama. Kita tidak memang sistem gerak cepat memperbaiki kesalahan sangat dinilai oleh dalam Islam. Ini adalah esensi taubat. Manusia adalah taubat bersalah, tapi sebaik-baiknya pendosa adalah segala peluang. Dan segera kamu ampunan dari Tuhanmu. Quran surat Ali Imran ayat 133. Yang ketiga ada monitoring dan muarafah. Ini kita memasang jika kita tahu crash di tangan pengguna, kita menjauh ke depan di mana kenapa, dan kita ini kondisi ciptaan kita. Nah, di sini dan ia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hatib ayat 4. Nah, hukuman dari bab ini, yang pertama itu ada Prabdul dan CEG. Itu yang pertama itu yang pernah ngedit di folder Android dan AS manual, biarkan Expo yang membuat ulangan. Saat itu berdasarkan kombinasi ini menjaga proyek bersih. Development aplikasi khusus yang menggantikan Expogo memungkinkan pengguna library native apa saja yang tidak diikut oleh Expogo. Nah, yang kedua itu ada API Asset. Itu yang pertama wajib untuk Android, pisahkan jargon itu dan background icon tidak terpotong atau terlihat aneh di berbagai tema HP sebagai screen menggunakan untuk nutupin proses loading awal JS Boy, mencegah layar kosong putih dan membingungkan user. Yang ketiga itu ada US Build. Itu demokrasi build aplikasi iOS dan tidak wajib bagi pengguna MacBook selain iOS yang mengerjakannya. Itu ada yang keempat, UTE update, itu memperbaiki bug tanpa menu review. Yang kelima, ini adalah JS bundle only. Kita mengirim update logika JavaScript dan gambar secara instan ke OS, dan batasnya itu jangan gunakan update yang mengubah kode karena aplikasi akan crash. Yang kelima ada monitoring. Nah, di sini crash responding ada Sentry yang menggunakan aplikasi error dan HP saat kita crash di tangan user.
Dan shortcut ini menyebarkan kode acak teracak kembali menjadi kode asli yang bisa membaca manusia secara dubbing. Baik, sekian dari presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.